Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Pada video kali ini saya akan, menjelaskan tentang tugas, mata kuliah hukum bisnis mengenai analisis pelanggaran hukum bisnis terhadap sengketa merek dagang MS Glow dan PS Glow. Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Mulyani Purnama dengan NIM 200301072043 dari kelas AK 601 Program Studi, Akuntansi Universitas Sebar Asia. Baik, pada, pembahasan kali ini kita akan membahas, 6 pokok bahasan. Yang pertama latar belakang, kasus pelanggaran, hasil putusan pelanggaran, perlindungan hukum, kemudian kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja ini pokok bahasan kita adalah, sengketa antara MS Glow dan PS Glow Store. Baik, langsung saja kita masuk kepada latar belakang. Nah, perkembangan teknologi yang pesat pada industri 4.0 menuju 5.0 memberikan dan, terciptanya langkah yang terdiri atas aktivitas rencana, organisasi, serta mengelola perusahaan hingga pengetahuan organisasi dan bisnis. Majunya teknologi dan informasi ini sangat berpengaruh pada sektor perekonomian dengan majunya iptek sebagai peran dalam tumbuhnya bisnis suatu perusahaan. Suatu karya pada produk perlu adanya hak untuk, mengakuinya, yaitu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini diciptakan untuk merek atau tanda pengenal yang diberikan pada barang atau jasa yang telah diproduksi dan memiliki nilai ekonomis yang begitu tinggi. Kemajuan teknologi dan informasi ini membuat, manusia banyak menciptakan karya-karya, namun banyak yang tidak menyadari perlu untuk mematenkan hasil karyanya tersebut. Akibatnya, banyaknya terjadi pelanggaran hukum bisnis terkait dengan kasus merek dagang dan merugikan banyak pihak. Dalam menciptakan suatu merek, setiap orang harus dapat memahami mengenai peraturan yang telah diatur oleh undang-undang. Permasalahan yang sering terjadi setiap pengusaha adalah mengenai pelanggaran hukum bisnis atas merek yang disebut, atau sering disebut dengan plagiasi atau menjiplak karya. Nah, salah satunya seperti yang terjadi pada kasus, MS Glow dan MS Glow yang merasa bahwa PS Glow telah melakukan plagiasi terhadap usahanya. Baik, kemudian kita akan membahas mengenai, alur atau kronologi, dugaan pelanggaran. Dimulai dari pertama saat, Sandi Purnamasari selaku, pemilik dari MS Glow memperkenalkan kepada Putra Siregar selaku pemilik PS Glow atas produk yang telah diciptakan dari mulai proses produksi hingga, eee, pen hingga penjualan atas produk kecantikan yang bernama MS Glow yang telah dihasilkan tanpa adanya kecurigaan. Kemudian, selang beberapa bulan kemudian Putra Siregar bersama istrinya mendirikan merek dagang yaitu PS Glow. PS Glow merupakan produk kecantikan yang sama seperti MS Glow. Beberapa kemiripan berupa nama merek dan produk yang diproduksi dan dipasarkan, bahkan packaging produk pun sama. Kemiripan ini memicu adanya pelanggaran hukum bisnis berupa plagiasi yang dilakukan oleh Putra Siregar atas bisnisnya yaitu PS Glow. Kemudian, MS Glow, kita kembali lagi, dari, kapan berdirinya MS Glow. MS Glow ini berdiri pada tahun 2013 dan sudah terdaftar dan teregistrasi dengan DJKI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2016. Sedangkan PS Glow ini baru didirikan tahun 2001 dan terdaftar dan terregistrasi dengan DJKI pada tahun yang sama. Nah, adanya dugaan pelanggaran hukum bisnis terkait plagiasi MS Glow kemudian melaporkan PS Glow pada Pengadilan Negeri Niaga Medan. Kemudian pihak MS Glow melaporkan PS Glow atas pelanggaran berupa plagiasi dengan registrasi gugatan nomor perkara 2 PDT Sus HKI garing merek garing 2022 garing PN Niaga Medan. Gugatan dilakukan oleh Sandi Purnamasari selaku pemilik MS Glow kepada Putra Siregar selaku pemilik PS Glow. Sandi menuntut ganti rugi senilai 60 miliar senilai 60 miliar. Nah, ternyata Putra Siregar ini juga melaporkan balik Sandi Purnamasari ke Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dengan nomor registrasi gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara
2/PDT/Surabaya dengan tuntutan atas tindakan tanpa hak melawan hukum. Nah, kemudian, kita akan membahas mengenai hasil putusan pelanggaran. Nah, terdapat 2 perbedaan hasil putusan pelanggaran yang dilakukan di Pengadilan Negeri Niaga Medan dan juga Pengadilan Negeri Niaga Surabaya. Di Pengadilan Negeri Niaga Medan, putusan dimenangkan oleh Sandi Purnamasari bahwa memang benar MS Glow telah menjadi pihak pertama atas penggunaan merek dagang MS Glow dan telah terregistrasi dan terdaftar pada DJKI. Hakim menyatakan bahwa benar adanya kesamaan produk atas merek yang dimiliki oleh MS Glow dengan PS Glow, dan PS Glow dijatuhkan hukuman yaitu berupa pernyataan batal pendaftaran merek serta mencoret merek yang beredar pada PS Glow dan turunannya. Sandi Purnamasari juga meminta biaya ganti rugi sebesar 60 miliar kepada pihak PS Glow. Namun Putra Siregar tidak bisa menyanggupi dan hanya mengajukan permohonan maaf kepada MS Glow. Kedua belah pihak melakukan mediasi tetapi tidak mendapat titik temu atau jalan keluar. Kemudian hasil putusan di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana putusan ini dimenangkan oleh Putra Siregar. Nah, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa ditemukan adanya pelanggaran serta perbuatan yang tanpa hak melawan hukum dan yang dilakukan oleh pihak Sandi Purnamasari sebagai pemilik MS Glow. Penelusuran dari putusan ini bahwa ternyata merek dagang MS Glow yang sudah terregistrasi dan terdaftar DJKI masuk ke dalam kelas 32 yang merupakan kelas minuman serbuk instan, sedangkan kelas yang terdaftar pada produk kecantikan atau kosmetik berada pada merek dagang MS Glow Force Cantik Skincare yang hanya Force Cantik Skincare hanya menggunakan dan mencantumkan nama MS Glow kepada produk skincare-nya tanpa menambahkan Force Cantik Skincare. Nah, hal ini bertentangan dengan BPOM bahwa penggunaan merek pada produk yang diproduksi harus sesuai dengan produk yang didaftarkan pada DJKI. Nah, Sandi Purnamasari kemudian harus membayar biaya ganti rugi sebanyak lebih dari 37,9 miliar sebagai bentuk pertanggungjawaban kerugian material dan imaterial yang dialami oleh pihak MS Glow. Kemudian kita masuk pada pembahasan perlindungan hukum. Nah, pendaftaran merek dagang menggunakan sistem first to file, jadi perlu kita tahu bahwa pendaftaran merek dagang ini menggunakan sistem first to file sistem untuk permohonan dan pendaftarannya pada DJKI. Nah, pemerintah memberikan perlindungan hukum preventif kepada pemilik merek usaha sehingga menghindari dari sengketa dan pelanggaran hukum bisnis terkait dengan kepemilikan merek. Nah, sanksi dari pelanggaran hukum ini yaitu membayarkan ganti rugi dari pihak yang telah melakukan pelanggaran hukum bisnis atau sengketa. Oke, jadi, dapat kita tarik kesimpulan dari kasus ini, bahwa satu, hasil putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan bahwa MS Glow ini benar secara hukum sebagai pihak pertama yang mendaftarkan merek MS Glow pada DJKI. Kemudian hasil putusan PN Niaga Surabaya bahwa, hasil putusan Pengadilan Negeri Surabaya bahwa adanya pelanggaran serta perbuatan yang tanpa hak melawan hukum oleh Sandi Purnamasari, MS Glow kurang dalam mendaftarkan kepada DJKI karena hanya mencantumkan merek MS Glow, bukan MS Glow for Cantik Skincare. Dan juga merek yang tercantum masuk ke dalam kelas 2 yang seharusnya masuk ke dalam kelas 3. Nah, bentuk upaya hukum dalam melindungi terhadap merek dagang MS Glow yaitu penerapan first to file system. Kemudian saran yang dapat diberikan yaitu dengan adanya kasus seperti ini sebaiknya pengusaha harus lebih teliti dan cermat dalam mendaftarkan merek dagangnya kepada DJKI agar mendapat keputusan hukum, kepastian hukum. Nah, sebaiknya pengusaha lebih kreatif dan juga sebaiknya pengusaha lebih kreatif dan inovatif terhadap usahanya agar mempunyai ciri khas tersendiri terkait usahanya untuk menghindari salah satu hal yang seperti terjadi pada kasus ini yaitu kasus plagiasi. Oke, baik mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.